Haleluya, selamat pagi. Hari yang luar biasa, hari yang diberkati, hari yang tidak akan pernah datang lagi. Karena itu menarik kalau Tuhan berkata, jika engkau mendengarkan suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Karena hari ini adalah hari ini. Besok sudah berbeda hari. Kemarin juga sudah berbeda hari. Kemarin itu sudah menjadi sejarah. Hari ini adalah kenyataan. Dan itu pun detik ya. Dan yang akan datang itu adalah sebuah harapan. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan dan teman-teman siapapun yang rela mendengarkan pada saat ini, saya mau baca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-81. Di sana dikatakan, mulai ayat 2, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikan rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah hai umatku. Aku hendak memberi peringatan padamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah lain. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Oh, luar biasa, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku, oh puji Tuhan, akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkan mereka.
Jemaat yang tercinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, firman Tuhan ini luar biasa. Jika dalam ayat-ayat yang permulaannya tadi dikatakan mulai dari ayat 2, bersorak-sorailah, menarilah, tiuplah sangkakala, bunyikan rebana dalam perayaan-perayaan yang Tuhan sudah putuskan dan tetapkan untuk dirayakan sebagai hari peringatan bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan membuat kemenangan. Ya, mengingat sejarah masa lampau, apa yang Tuhan sudah lakukan, dibuat dalam peringatan-peringatan, dan itu dirayakan dengan semangat, dengan bergembira. Dalam ayat berikutnya, Tuhan melalui pemazmur menyampaikan pada kita. Oh, mulai dari ayatnya yang ke-9. Dengarkanlah aku, hai umatku. Aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Ternyata, Bapak Ibu yang terkasih, ada waktunya bergembira, ada waktunya melaksanakan perayaan-perayaan, ada waktunya bersorak-sorai, bermain musik. Tetapi ingat, ada waktunya untuk mendengar. Mendengar itu sangat penting. Mendengar kepada Tuhan. Mendengar hukum-hukumnya, mendengarkan pengajarannya. Dan tentu ketika kita mendengar, kita harus melaksanakan seni mendengar. Bagaimana mendengar? Bagaimana caranya kita mendengar? Saya akan sampaikan dulu berkat dari mendengar. Ternyata kalau kita mendengar, kita akan mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan. Kalau di sini dikatakan ya jangan ada padamu Allah lain, jangan ada engkau menyembah Allah lain. Tuhan menyampaikan lagi, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar. Ini komando, ini perintah. Ketika kita mendengar suara Tuhan. Lalu ayat 12 disampaikan, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Tuhan membiarkan mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan suaraku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuhnya ditundukkan oleh Tuhan. Dan orang yang membenci Tuhan juga akan Tuhan berbalik melawan mereka. Dan umatku, umat siapa? Yang mendengar, yang dengar-dengaran. Akan kuberi makan gandum terbaik, yang bermutu, yang hebat. Dan dengan madu yang manis dari gunung batu, akan kukenyangkan mereka. Oh, haleluya, luar biasa. Hebat. Jadi jemaat yang terkasih dan teman-teman, ternyata sangat penting mendengar. Ya, mendengar. Apa yang paling membuat orang tidak suka sama kita ketika kita berjumpa? Ya. Yang pertama,
orang gak suka sama kita kalau kita hanya menjadi orang yang mau menang sendiri, yang hanya mau menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Padahal kita baru jumpa. Yang kedua, orang tidak senang dengan kita apa? Ketika dia berbicara, kita sibuk dengan yang lain. Ada yang, ya kan nampak itu dari matanya. Dia sudah berbicara tapi kita pandang entah kemana. Atau kita sibuk dengan handphone. Dia sudah berbicara. Kita bilang iya, iya, iya. Tapi kita sibuk. Atau juga nampak itu dia bicara, orang lain bicara tapi kita, aduh, matanya entah kemana, sibuk berangan-angan. Kan orang nggak suka sama kita kalau gitu ya. Juga dari body language kita, bahasa tubuh kita. Ketika orang berbicara, kan kita nggak menunduk sedikit, malah kita ya seperti nggak peduli. Kan orang nggak suka sama kita. Tapi kalau kita mendekat, kita buka, kita manggut-manggut, iya ya. Apalagi kita mulai dengan sedikit berbicara, oh terus orang senang dan dia akan bercerita. Lalu kemudian yang ketiga apa? Orang nggak suka sama kita apa? Ketika orang itu berbicara lalu kita potong pembicaraannya, ya. Baru dia berbicara sedikit, kita sudah bilang saya sudah ngerti. Ya, seperti baca buku, baru kita baca pendahuluannya, kita sudah bisa langsung, saya sudah ngerti. Baca terus dulu buku itu. Dengar, ya. Apakah dia hanya sekedar curhat? Tidak ada unsur dalam perkataan itu yang perlu kita tangkap. Apakah dia hanya sekedar menyampaikan kejengkelannya, ya, demi kepuasannya? Kita dengar. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Ya kita dengar Tuhan. Bicara mengenai mendengar Tuhan, ingat, jangan sibuk dengan diri kita sendiri. Berdoa itu boleh. Ada waktunya berseru, ada waktunya ngangakkan mulutmu. Tapi dengar komando dari Tuhan. Kapan kita diam, kapan kita menyanyi, kapan kita main musik, kapan kita maju. Mendengar instruksi, mendengar komando, mendengarkan janji-janji Tuhan. Dan kalau itu yang terjadi, janji Tuhan tadi bilang, umatku akan kuberi gandum yang terbaik. Umatku akan kuberikan madu yang terbaik dari gunung batu. Ayo mari kita tingkatkan seni mendengar. Ya. Jangan sibuk hanya ngajari Tuhan dalam doa. Ada waktu ini kita menyanyi, oh Tuhan Engkau baik. Tetapi waktunya kita mendengar. Berbicaralah hamba mendengar. Perbaruilah pola pikirku. Utamakan pribadimu. Mengasihimu. Melayanimu. Berbicaralah hamba mendengar. Perbaruilah pengabdianku. Utamakan pribadimu. Mengasihimu.
melayanimu. Bapa, tolong semua umat-Mu, Gebil Gracia yang beribadah bersama-sama dengan hamba-Mu, menjadi umat yang seimbang. Mereka juga bersorak-sorai memuji Tuhan, bermain musik memuji Tuhan, bermain drum memuji Tuhan, menari memuji Tuhan, merebana memuji Tuhan. Mereka merayakan perayaan-perayaan yang Tuhan berikan, baik perayaan mingguan dan juga perayaan-perayaan tahunan. Mereka dengan semangat untuk datang padamu. Tapi juga lebih dari itu, tolonglah kami semuanya untuk menjadi umat yang dengar-dengaran, agar Engkau disukakan, Engkau tidak benci pada kami, dan Engkau tidak membuang kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah sempurna dari Tuhan Kristus, damai dari Bapa dan Persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada kesempatan yang datang. Dan jangan lupa dengarkan firman Tuhan. Kalau saudara diberkati dengan firman ini, share kepada orang lain, bagi pada orang lain. Dan kalau ada di antaramu yang ingin didoakan, saya dengan senang juga mendoakan. Tulis di kolom komentar di Facebook maupun di YouTube, dan saya akan berdoa. Dan yang minta doa, saya akan berusaha membalas dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa. Haleluya. Amin. Aku mengasihimu. Haleluya.